Modul 2 Perencanaan SDM. Pada bagian manajemen SDM terintegrasi yang telah kita pelajari di modul 1, tampak perencanaan SDM berada di cluster Attract. Perencanaan SDM adalah proses forecasting, pengembangan, implementasi, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah karyawan, penempatan karyawan secara benar, serta waktu yang tepat, sehingga secara otomatis lebih bermanfaat bagi organisasi. Di dalam proses perencanaan SDM, ada 3 hal yang perlu kita peroleh informasinya. Yang pertama adalah kondisi perusahaan saat ini, arah yang akan dituju, serta cara mencapainya. Untuk kondisi saat ini, perusahaan dapat melakukan analisis lingkungan, baik itu eksternal maupun internal. Pada saat melakukan analisis lingkungan eksternal, kita berusaha untuk mengetahui peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dan untuk faktor internal, kita berusaha untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategis dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Faktor eksternal itu sendiri terdiri atas ekonomi nasional dan internasional, sosial, politik dan hukum, teknologi, serta pasar tenaga kerja dan pesaing. Sedangkan faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan. Dengan kata lain, faktor internal adalah alasan permintaan SDM yang bersumber dari kekurangan SDM di dalam organisasi untuk melaksanakan bisnisnya. Faktor internal itu sendiri terdiri dari rencana strategi dan rencana operasional, prediksi produk dan penjualan, pembiayaan SDM, pembukaan bisnis baru, desain organisasi dan desain pekerjaan, serta keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Setelah mengetahui kondisi saat ini, maka yang selanjutnya yang perlu diketahui adalah arah yang akan dituju. Identifikasi strategi dan sasaran perusahaan. Caranya dengan mengenali isu strategi di lingkup korporasi. Setelah itu, temukan strategi bidang SDM. Upaya dan program perlu diketahui dan perlu diidentifikasi agar strategi dapat diimplementasikan dengan baik. Kemudian gunakan sasaran yang berbasis SMART. Mengenai penyusunan sasaran berdasarkan SMART, akan dibahas sedikit pada slide ini. SMART merupakan singkatan dari Specified, Measurable, Attainable, Realistic, dan Timely atau time-bound. Specified artinya sasaran harus detail, jelas, dan fokus. Maknanya tidak memiliki arti ganda atau menimbulkan persepsi yang berbeda, ataupun memiliki cakupan yang luas. Measurable, sasaran harus dapat diukur dan ukuran tersebut telah disepakati secara luas. Oleh sebab itu, buatlah sasaran yang bersifat kuantitatif. Ada angka atau jumlah yang diberikan satuan, sehingga tidak ada lagi ukuran sebaik-baiknya, secukupnya, setinggi-tingginya, dan seterusnya. Kemudian attainable, sasaran yang ditetapkan haruslah memungkinkan dapat dicapai dengan kondisi yang ada. Sasaran dapat tergolong mudah, moderat, atau sulit, namun tetap dapat dicapai. Tingkat kesulitan yang dipilih akan menentukan pula tingkat ketangguhan organisasi untuk mencapainya. Kemudian realistik. Sasaran yang ditetapkan memungkinkan untuk dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Berbicara mengenai sumber daya, ada 7 jenis sumber daya yang bisa disebut dengan 7M. Mungkin dulu kita mendengarnya hanya 5M, tetapi dengan perkembangan dunia seperti sekarang ini ditambahkan menjadi 7M. M yang pertama adalah money, dana yang mencukupi ada atau tidak, material, bahan yang dibutuhkan tersedia atau tidak, machine, peralatan atau tools yang dimiliki, kemudian man, orang-orangnya secara jumlah dan kualitas tersedia atau tidak, metode yang akan digunakan, menguasai atau tidak, kemudian morality, moralitas sebagai individu mendukung atau tidak, serta media, yaitu memiliki data atau informasi yang mencukupi atau tidak. Yang terakhir adalah time bounding atau timely. Sasaran harus ada batas waktunya dan timeline sehingga memudahkan kita untuk menelusuri apakah upaya kita sudah on the track atau belum, mundur dari jadwal atau maju. Nah, kelima kriteria ini digunakan untuk menentukan apakah tujuan yang dibuat
sudah tergolong efektif. Hal terakhir yang perlu diperhatikan pada saat proses perencanaan SDM adalah bagaimana cara mencapainya. Tentukan upaya pencapaian dan ukuran keberhasilan. Dalam upaya pencapaian berupa program kerja yang dapat dibuat dalam waktu harian, mingguan, bulanan, semesteran, maupun tahunan. Kemudian, berikan ukuran keberhasilannya. Ukuran inilah yang akan dimonitor dan menjadi indikator progres dalam pelaksanaan program kerja. Pada proses perencanaan SDM, ada yang dinamakan dengan forecasting. Forecasting adalah penggunaan informasi masa lalu dan saat ini untuk mengidentifikasi kondisi masa depan yang diharapkan. Proyeksi untuk masa yang akan datang tentu saja ada unsur ketidaktepatan. Biasanya orang yang berpengalaman mampu memprediksi cukup akurat terhadap benefit organisasi dalam rencana jangka panjang. Pendekatan-pendekatan untuk forecasting SDM dapat dimulai dari perkiraan terbaik dari para manajer sampai pada simulasi komputer yang rumit. Jangka waktu forecasting harus dilakukan melalui 3 tahap, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Metode yang digunakan dalam forecasting ada 2, yaitu berdasarkan penilaian serta perhitungan matematika. Metode dengan menggunakan penilaian adalah estimasi top-down atau bottom-down. Menanyakan kepada yang berkepentingan, dalam hal ini bisa manajer ataupun orang-orang yang paham mengenai kebutuhan SDM untuk ditanyakan seberapa besar atau seberapa banyak jumlah SDM yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah rule of thumb, yaitu mempercayakan pedoman umum diterapkan pada situasi khusus dalam organisasi. Misalnya, seperti 1 supervisor untuk 5 urusan. Hal ini bisa digunakan apabila memang tidak ada ketentuan lain ataupun pada awal dari berdirinya organisasi, sehingga digunakan pedoman umum untuk organisasi tersebut. Penggunaan metode matematika. Ada 3, yaitu analisis regresi statistik, simulasi, dan rasio produktivitas. Dalam analisis regresi statistik, kita membuat perbandingan statistik dari hubungan masa lampau yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebagai contoh adalah hubungan secara statistik antara target panen dan jumlah pemanen di kebun, yang mungkin berguna dalam meramalkan sejumlah pemanen yang akan dibutuhkan apabila panen meningkat sebesar 30%. Kemudian yang kedua adalah simulasi. Ini merupakan gambaran nyata dalam bentuk abstraksi. Sebagai contoh, pada era pandemi COVID-19 ini banyak sekali perusahaan yang melakukan work from home sehingga membutuhkan pemakaian software agar pekerjaan menjadi efektif. Nah, untuk itu jelas digunakan tenaga-tenaga untuk mengembangkan software yang ada. Artinya perlu penambahan tenaga untuk mengembangkan software. Kemudian yang terakhir adalah rasio produktivitas. Ini dengan menghitung rata-rata jumlah unit yang diproduksi per karyawan. Rata-rata ini diaplikasikan untuk ramalan penjualan ataupun ramalan yang lainnya untuk menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Setelah mengetahui kebutuhan SDM di organisasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan SDM tersebut. Ada 5 cara yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah dengan buy, yaitu mengganti karyawan yang lama dengan yang baru yang memiliki kualitas yang lebih baik. Resikonya adalah bisa jadi perusahaan tidak menemukan kandidat yang cocok dari luar perusahaan, baik secara kualifikasi maupun secara kompetensi. Atau apabila ada karyawan baru, dia tidak dapat beradaptasi dengan budaya perusahaan, maka kolaborasi karyawan baru dan lama pun tidak akan menghasilkan kinerja yang diharapkan. Yang kedua adalah dengan build. Investasi dilakukan terhadap para karyawan untuk meningkatkan kualitas mereka. Risiko dari penerapan strategi ini adalah menghabiskan dana sangat besar dan waktu untuk kepentingan pelatihan. Yang ketiga adalah borrow. Perusahaan mencari keluar sumber daya manusia yang mampu memberikan ide gagasan, kerangka kerja, dan alat untuk menjadikan perusahaan lebih kuat. Penggunaan konsultan maupun partner yang efektif dimungkinkan untuk membagi pengetahuan, menciptakan pengetahuan baru maupun desain kerja. Namun cara borrow ini juga punya resiko,
yaitu adanya kemungkinan investasi yang sangat besar namun dengan return yang kecil. Selain itu, adanya kemungkinan perusahaan akan menjadi tergantung kepada konsultan tanpa adanya transfer pengetahuan serta penerapan metode dan gagasan tanpa adaptasi. Yang keempat adalah bounce. Bounce ini biasanya digunakan apabila jumlah karyawan ideal lebih sedikit daripada jumlah karyawan existing. Caranya dengan mengeluarkan karyawannya yang gagal melakukan tugas standar. Resiko cara ini adalah jika dalam pengambilan keputusan lebih didasarkan pada persepsi dan bukan fakta, maka ada kemungkinan perusahaan mengalami kerugian karena kehilangan karyawan terbaiknya. Selain itu, kredibilitas manajemen pun akan turun sebagai akibatnya. Yang kelima adalah bind. Mengikat karyawan merupakan tindakan yang kritikal pada semua tingkat. Bagaimana menjaga manajer senior yang memiliki visi, arahan, dan kompetensi yang sangat penting. Ataupun menahan para teknikal, operasional, dan para pekerja paruh waktu juga merupakan hal yang penting. Karena investasi untuk membangun mereka juga memakan waktu yang lama. Demikian 5 cara yang bisa menjadi alternatif perusahaan untuk memenuhi kebutuhan SDM-nya.